Sallallahu ala Muhammad. Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Ia terkenal sebagai orang kaya, namun justru berharap menjadi miskin. Abdurrahman bin Auf adalah seseorang dari Bani Zuhroh, keturunan dari pihak ibu paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir pada tahun ke-10 dari tahun Gajah. Abdurrahman bin Auf lahir dari ibu bernama Safiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Harits bin Zahrah. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikenal sebagai pedagang yang cerdas. Ia juga memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun ada momen di mana Abdurrahman bin Auf justru berharap menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf menjadi orang ke-8 yang memeluk Islam. Ia diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal dengan nama Abde Amr. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya diminta berganti menjadi Abdurrahman bin Auf. Semasa hidupnya, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang cerdas. Dalam kesehariannya, ia beraktivitas sebagai pedagang sukses. Dari hasil berdagang ini, Abdurrahman bin Auf dapat mengumpulkan pundi-pundi. Berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal, tuturnya. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya pada zaman Nabi. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar, yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Suatu hari ada salah satu kaum Ansar, bernama Sa'ad, yang terkenal dengan kekayaannya di Madinah. Ia menawarkan harta pada Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, saat itu penawaran ditolak, dan dia malah bertanya lokasi pasar yang ada di Madinah saat itu. Setelah dicari tahu, ternyata harga sewa pasar di Madinah sangat mahal. Banyak orang-orang yang ingin berdagang, namun tidak ada modal besar untuk menyewa tempat. Dengan peluang dan inisiatifnya, Abdurrahman bin Auf membeli tanah itu, dan menjadikannya sebagai kafling pasar. Sesaat tanah tersebut dibeli, ia pun segera membagi tanah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama besarnya. Abdurrahman kemudian mempersilakan siapapun untuk berdagang di atas tanah tersebut, tanpa dikenakan biaya sewa. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan 200 ukiah emas, 1 ukiah setara dengan kurang lebih 31 gram untuk memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitupun saat Perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang, dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan membeli kurma, dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga rajanya mengutus diri. Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin. Saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun, dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Disebutkan nilai kekayaannya saat Abdurrahman wafat sekitar 6 triliun rupiah. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya